Ya, karena terputus tadi jadi rekamannya mati saudara ya. Oke, nah jadi kalau saudara lihat terjemahan LAI-nya di situ, mereka berjalan makin hari makin kuat hendak menuju kepada Tuhan di Sion. Tetapi kalau di terjemahan ELT 3 dikatakan mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dialah yang akan terlihat kepada Elohim di Sion. Nah jadi saudara, hanya orang yang berjalan makin hari makin kuatlah, merekalah yang akan terlihat kepada Elohim di Sion. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana orang itu, bagaimana orang yang lemah, apakah dia akan sampai ke Sion atau enggak saudara? Kalau menurut ayat ini, yang sampai ke Sion yaitu mereka yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Artinya mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah kalau kita, perjalanan rohani kita semakin hari semakin menurun, bukan lagi semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin lemah, semakin hari kita semakin kurang bergairah dengan Tuhan, semakin hari semakin kita tidak lagi saudara punya haus dan lapar akan Tuhan. Kira-kira bisa nggak sampai ke Sion saudara? Karena yang bisa sampai ke Sion yaitu mereka yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Jadi kita yang bisa ukur roh kita, apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apakah hari-hari ini kita semakin kuat dengan Tuhan, atau malah sebaliknya roh kita semakin menurun. Nah kita yang lebih tahu saudara. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini, bahwa yang sampai ke Sion itu hanya orang-orang yang bertahan dalam kekuatan daripada Tuhan, yang mereka dikatakan berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat berjalan di dalam Elohim? Saya percaya setiap kita mau saudara masuk ke Sion, amin. Saudara mau masuk ke Sion enggak? Mau ya, semua pasti mau lah masuk ke Sion, masa enggak mau? Tetapi yang masuk ke Sion ternyata hanya orang-orang yang kuat. Mereka yang terus berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Nah, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana supaya kita itu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kapasitas roh kita semakin hari semakin kecil, melemah. Yang dahulunya kita setia ibadah, sekarang mulai kendur saudara. Sudah mulai, padahal begitu banyak kebenaran yang disingkapkan. Nah, saya melihat bahwa iblis itu berusaha saudara untuk membuat kita itu ada di dalam kenyamanan, untuk membuat kita kehilangan fokus saudara dengan Tuhan, sehingga akibatnya kita tidak lagi ada di dalam kekuatan yang terus diperbaharui bersama dengan Tuhan, karena kita merasa sudah cukup, sudah nyaman, kita merasa semuanya sudah berjalan baik-baik saja saudara. Itu tipu daya iblis, sehingga membuat banyak orang-orang percaya itu akhirnya menjadi lemah. Menjadi lemah saudara. Sekarang kita akan belajar bagaimana supaya saudara dan saya tetap kuat, ya, tetap berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan. Apapun yang terjadi kita tetap bertahan saudara, seperti lagu tadi ya, supaya kita sampai kepada Tuhan di Sion. Nah yang pertama saudara, mari kita akan lihat bagaimana supaya kita tetap kuat. Yesaya 40 ayat 31. Kita akan baca ayat ini. Kalau saudara ada terjemahan ILT 3, saudara boleh baca. Kalau yang tidak ada, saudara boleh baca yang LAI saja ya. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Mari kita baca sama-sama Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. ILT 3 ya, saya baca. Tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbaharui kekuatan. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara, di sini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan memperbaharui kekuatan. Jadi waktu mereka menantikan Tuhan, kekuatan mereka diperbaharui saudara. Lalu dikatakan mereka akan naik seperti
Raja Wali dengan sayap seperti Raja Wali, mereka akan berlari, mereka tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang dimaksud dengan menantikan Tuhan di sini? Apa yang dimaksud dengan menantikan Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 ini? Yang pertama, saudara, supaya kita berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, kuncinya adalah terus nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti saudara punya kerinduan, betul enggak? Punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itu orang yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kalau kita mengharapkan sesuatu, ada seseorang yang kita harapkan yang akan datang memberikan sesuatu kepada kita. Kira-kira bagaimana kita menunggu seseorang yang kita harapkan ini? Pasti kita akan menunggu dengan taat, saudara. Kita akan tunggu dia dengan sabar. Atau kita mungkin akan berjumpa dengan seseorang yang kita kasihi. Pasti kita akan penuh dengan gairah, saudara. Pasti kita punya rasa seperti kerinduan yang begitu dalam. Nah, kalau kita nggak punya ini, saudara, kita tidak akan pernah bisa diperbaharui kekuatan kita. Ya. Saudara bisa lihat juga ada ayat yang ditulis Pak Leri ya. Jadi kunci yang pertama supaya kita tetap kuat, saudara, kita harus menantikan Tuhan. Dalam ibadah seperti ini pun kita menantikan Tuhan. Kita tidak sedang menantikan manusia, saudara. Tetapi kita ada dalam persekutuan seperti ini, kita seperti seorang yang sedang menanti Tuhan, supaya kita di dalam hadirat Tuhan, kita dibaharui kekuatan kita, supaya kita juga menantikan apa yang Tuhan akan bicara kepada kita lewat kebenaran firman. Itu orang yang menantikan Tuhan. Tapi kalau kita sudah nggak punya rasa haus dan lapar akan firman, kalau kita sudah nggak punya gairah untuk berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka saudara, kita tidak akan seperti dalam Yesaya 40 ini, ayat 31. Jadi miliki hati yang haus. Seperti yang ini Pak Leri juga tulis di jiwaku merindukan dan bahkan habis akan pelataran Yahweh. Apakah kita orang yang selalu menantikan Tuhan, saudara? Ataukah hari-hari ini iman kita semakin mundur? Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang menggebu-menggebu di awal-awal itu semuanya menurun. Tidak ada lagi rasa haus. Tidak ada lagi, saudara, mau menanti-nantikan Tuhan. Nah, orang yang tidak mau lagi menantikan Tuhan, kekuatannya tidak akan pernah diperbaharui, saudara. Sehingga di dalam Mazmur tadi yang kita baca ya, 84 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Hanya orang yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, merekalah yang akan terlihat kepada Tuhan di Sion. Jadi kuncinya supaya kita punya kekuatan, kita berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, maka kita harus menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, saudara, dia punya rasa haus dan lapar. Dia punya rasa yang rindu, dekat dengan Tuhan. Dia mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Tidak peduli apapun yang dia harus alami. Dia mau dekat dengan Tuhan. Saudara mau dekat dengan Tuhan, amin. Saudara mau menantikan Tuhan. Jadi kunci yang pertama, saudara, supaya kita tetap kuat dan kita bisa sampai kepada Tuhan di Sion, mari saudara nantikan Tuhan. Cara menantikan Tuhan bagaimana? Lewat ketika saudara baca firman, ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu seperti ini, saudara. Kita sedang menantikan hadirat Tuhan. Kita sedang menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Itu orang yang sedang memperbaharui kekuatan. Sehingga Alkitab tulis di situ, mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Orang yang selalu menantikan Tuhan, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup dia tidak akan pernah menjadi lemah. Tapi kalau orang menantikan Tuhan, saudara, dia akan terus kuat, tetap kuat. Apapun tantangan badai yang dia sedang hadapi,
dia tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara mau tetap kuat di dalam Tuhan, amin? Nantikan Tuhan. Ada lagu yang katakan, ku nanti Engkau, Yahweh kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini, saudara, menyembah Tuhan, menantikan Dia hadir, karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Ketika 2-3 orang berkumpul, sekalipun dalam keadaan seperti Zoom ini, saudara, maka Tuhan itu hadir. Jadi kunci yang pertama, supaya kita tetap berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, mari miliki hati yang terus haus, nantikan Tuhan. Adakah kita seperti pemazmur, saudara? Jiwaku menanti. Pemazmur menulis, saudara, seperti rusa yang rindu akan air. Demikianlah jiwaku menantikan Engkau, merindukan Engkau. Jadi hanya orang-orang yang punya kerinduan yang bisa menanti-nantikan Tuhan, saudara. Tapi kalau orang sudah ada di zona nyaman, dia sudah merasa, sudah tahu segala sesuatu, dia merasa, saudara, oh keadaan saya sudah baik-baik saja, tidak perlu lagi menantikan Tuhan. Mereka tidak akan pernah bisa kuat, saudara. Hanya orang yang kuat yang bisa sampai ke Sion. Itu firman Tuhan sudah bilang dalam Mazmur tadi yang kita baca, ya. Itu sebabnya malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, sampai nanti Dia datang menjemput kita, saudara, maka milikilah hati yang penuh dengan rasa haus dan lapar. Selalu ingin dekat dengan Tuhan, menantikan Dia lewat pembacaan firman, lewat doa, lewat penyembahan, bahkan lewat ibadah seperti ini. Jangan sampai biarkan roh kita padam, saudara. Amin. Jangan biarkan roh kita padam. Jadi kunci yang pertama adalah nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, ya. Jika kita telah kehilangan kasih yang semula, saudara lihat di dalam Efesus, di kitab Wahyu yang kita baca jemaat Efesus, yang hari Kamis kalau ada saudara yang ikut pendalaman Alkitab kitab Wahyu, Tuhan itu mencela gereja Efesus. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Orang kalau sudah kehilangan kasih mula-mula, dia tidak punya lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Apalagi menantikan Tuhan, sudah nggak ada gairah lagi. Orang-orang yang demikian jangan pernah berharap bisa ketemu Tuhan di Sion, saudara. Karena yang sampai ke Sion itu hanya orang-orang yang kuat. Makanya kita malam hari ini belajar bagaimana supaya kita tetap kuat, berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Kuncinya yang pertama adalah, saudara, mari nantikan Tuhan. Mari miliki rasa haus, rasa lapar, kerinduan kepada Elohim. Seperti Yesaya tadi, ya, 40 ayat 31. Orang yang demikian tidak akan pernah menjadi lemah. Saudara lihat aja, saudara, bagaimana hidup seseorang. Apakah dia bisa bertahan sampai di garis akhir? Itu ditentukan bagaimana dia punya rasa haus, lapar, kerinduannya akan Tuhan. Kalau kita belum punya rasa itu, saudara, kita nggak bisa menanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah berharap kita bisa berjalan dari satu kekuatan sampai kepada kekuatan yang lebih besar. Itu sebabnya saya mau mendorong saudara malam hari ini. Mari saudara miliki rasa haus dan lapar. Amin. Mari nantikan Tuhan. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, saudara. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kita mendengar firman. Jangan pernah merasa bosan, saudara. Saya melihat di awal perjalanan kawanan kecil, ya Tuhan memang mengadakan begitu banyak perkara di tengah-tengah kita sehingga terjadi begitu banyak, ada pemisahan dan pemurnian dan lain sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang sebenarnya saya lihat sudah sepakat dengan kita, yang benar-benar sehati dengan kita, tetapi kadar rohnya makin menurun. Kenapa bisa menurun, saudara? Memang saya juga nggak tahu, karena saya beberapa kali sudah me-WhatsApp beberapa saudara kita yang sudah jarang kelihatan. Tapi
Jawabannya mungkin dia sakit, ini dan lain sebagainya saudara. Oke lah, tetapi jangan sampai kita kehilangan yang namanya kasih mula-mula kepada Tuhan. Saudara yang belajar waktu di hari Kamis, Tuhan celah gereja Efesus karena kehilangan kasih mula-mula. Padahal gereja itu gereja yang hampir sempurna saudara, bayangkan. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula, kita nggak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita tidak lagi menantikan Tuhan lebih dari apapun, maka kita tidak akan pernah dibaharui kekuatan. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan diperbaharui. Sehingga datang badai, dia akan naik terbang seperti Raja Wali. Amin, saudara. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Kalau yang pertama tadi nantikan Tuhan, yang kedua saudara, sebelum kita masuk yang kedua ya, satu ayat lagi. Saya akan baca buat saudara dalam Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Yahweh, jiwaku rindu dan aku berharap pada firman-Nya. Nah ini orang yang tanda-tanda atau ciri daripada orang yang mau menantikan Tuhan. Dikatakan apa saudara? Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Yahweh, jiwaku rindu dan aku berharap pada firman-Nya. Orang yang menantikan Tuhan, dia selalu haus akan firman Tuhan. Dia selalu haus akan hadirat Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula, kita kehilangan rasa haus, kerinduan kepada Tuhan, rasa lapar akan Elohim. Kalau kita kehilangan semua itu, maka kita akan mudah menjadi lemah. Sedikit saja tantangan kita akan lemah, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah biarkan api kita padam, saudara. Ya, jangan biarkan api kita padam, saudara. Nantikan Tuhan, harapkan firman-Nya. Ya kalau masih berdoa di rumah baca firman Tuhan setia sih puji Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara, komunitas seperti ini juga itu sangat membantu kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk kita belajar satu dengan yang lain. Amin. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat? Bagaimana supaya kita berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar? Mari lihat Mazmur 84 tadi ayat yang kelima. Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Saya baca buat saudara firman-Nya. Berbahagialah orang yang berdiam di bait-Mu. Mereka akan senantiasa memuji Engkau. Selah. Nah saudara, kunci yang kedua supaya kita berjalan dari kekuatan satu kepada kekuatan yang lebih besar, supaya saudara terus semakin hari semakin kuat dengan Tuhan, maka kuncinya adalah Alkitab katakan berbahagialah orang yang apa saudara? Berdiam di bait-Mu. Kata berdiam di situ saudara, itu mengandung arti begini. Berdiam artinya saudara tinggal di dalam bait Tuhan. Daud tahu rahasia ini saudara, maka dia katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah kita lebih ingin tinggal dalam hadirat Tuhan atau kita lebih suka ada di tempat lain saudara? Ketika waktu kita berkumpul harusnya seperti ini. Ketika harusnya kita datang kepada Tuhan, kalau kita memilih ada di tempat lain, berarti kita tidak berdiam, duel. Orang yang mau diperbaharui kekuatan harus berdiam. Berdiam di dalam bait-Nya Tuhan. Artinya tinggal saudara. Berdoa, menyembah, bersekutu dengan Tuhan. Tidak keluar dari hadirat Tuhan. Makanya ketika kita berkumpul seperti ini, saudara, kita sedang duel. Kita sedang tinggal. Kita sedang berdiam di dalam bait
sucinya Tuhan. Amin. Banyak orang hari Minggu, saudara, apa yang mereka pikirkan pertama kali ketika hari Minggu tiba? Liburan. Betul enggak? Ketika hari Minggu tiba, apa yang orang pikir? Jalan-jalan, makan-makan, acara ini dan itu. Tetapi orang yang mau diperbaharui kekuatannya, saudara, mereka harus dwell, diam di dalam bait-Nya Tuhan. Nah, saudara, pentingnya kita bersekutu seperti ini dalam hadirat Tuhan akan membuat kita, saudara, diperbaharui kekuatannya. Kita jangan pernah berharap diperbaharui kekuatan kalau kita ada di luar sana, tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, saudara. Tapi ketika saat kita harus datang menyembah kepada Tuhan, maka tinggalkan segala sesuatu. Datang kepada Tuhan. Dwell, berdiam di dalam hadirat-Nya. Itu orang yang mau dibaharui kekuatan. Makanya kalau kita, saudara, tidak menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, maka kita tidak akan pernah diperbaharui kekuatan kita. Banyak orang, saudara, sibuk dengan pekerjaannya sekalipun dia tahu kebenaran. Sibuk dengan acara-acara dia. Sehingga iblis punya kesempatan untuk membuat dia jadi lemah. Kenapa? Karena dia tidak tinggal dwell di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, iblis bisa nggak membuat kita lemah? Masalah bisa nggak membuat kita lemah? Tapi ketika kita ada di luar sana, saudara, maka pikiran kita, konsentrasi kita tidak lagi sama Tuhan. Maka iblis punya celah untuk membuat saudara dan saya menjadi lemah. Makanya kalau kita mau seperti yang dikatakan Mazmur tadi ya, berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, maka kita harus berdiam di dalam bait-Nya. Berdiam juga mengandung arti tinggal di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang, saudara, nggak mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nggak betah dalam hadirat Tuhan. Tidak betah menyembah Tuhan. Tidak betah berdoa. Tidak betah mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang dunia, orang bisa tahan, saudara, pegang handphone berjam-jam, betul nggak? Orang bisa tahan nonton TV berjam-jam. Tapi dalam hadirat Tuhan yang 1 jam saja, kadang-kadang orang nggak betah, saudara. Nah, ini tandanya bahwa orang yang tidak dwell atau berdiam di dalam Tuhan. Nah, kalau dia tidak berdiam, jangan pernah berharap kekuatannya akan dibaharui. Sekarang saya kembalikan kepada saudara. Saudara lebih tahan mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyembah, atau kita lebih tahan bermain gadget, saudara? Atau kita lebih tahan ada di luar sana, yang bisa acara seharian dari pagi sampai malam? Nah, jadi kunci yang kedua, supaya kita terus diperbaharui dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, saudara berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kalaupun saudara masih mengerjakan urusan-urusan, saudara, saya ini belajar. Sekalipun saya lagi di jalan, saya lagi naik motor, saya tetap mau berusaha terkoneksi dengan Tuhan. Saya selalu menyembah Tuhan di jalan, saudara. Gak apa-apa orang mau bilang gila. Saya tetap berdoa, berbicara seperti orang gila kalau orang mau lihat. Mungkin ibu-ibu yang memasak, gak apa-apa, saudara. Saudara menyanyi, saudara berbicara dengan Tuhan. Itu yang namanya dwell, tinggal. Ya. Makanya kalau orang-orang yang seperti ini, coba saudara, ini saudara uji ya, ini saya alami. Waktu saya pergi jalan-jalan ke mall, saudara, ada keperluan atau mau makan atau mau beli sesuatu begitu, saya merasakan, saudara, 1 jam itu terlalu lama ada di sana. Beda dengan waktu zaman dahulu. Saya bisa hanya duduk seharian dari siang sampai malam, hanya nggak tahu ngapain di mall itu, hanya minum, hanya jalan, menghabiskan waktu. Tapi kalau roh kita terkoneksi dengan surga, kita seperti orang yang mau berdiam, dwell di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak akan betah berlama-lama di sesuatu yang bukan, saudara, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Bukan berarti kita nggak boleh ke mall, silakan saudara kalau punya kepentingan. Tetapi saya mau katakan kalau saudara mau diperbaharui kekuatannya, mari tinggal di dalam Tuhan, dwell. Dimanapun saudara berada, apapun yang kita lakukan, mari tetap terkoneksi dengan surga. Amin. Dan luangkan waktu saudara ketika kita mau datang sama Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita tahu kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, maka siapkan waktu yang terbaik. Itu yang namanya dwell. Diam di dalam hadirat Tuhan. Daud ketika dia diam, saudara, dia menanti Tuhan. Dikatakan jiwaku menanti, mengharapkan Engkau lebih dari apapun. Sudahkah saudara dan saya mengharapkan kehadiran Tuhan lebih dari apapun dalam dunia ini? Hanya orang-orang demikian saudara yang akan diperbaharui kekuatannya, ya. Jadi mari saya mau mengajak saudara semua di dalam Mazmur tadi yang sudah kita baca 84 itu dikatakan orang-orang yang akan terlihat kepada Yahweh di Sion itu hanya mereka yang berjalan dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Artinya orang-orang yang semakin hari semakin kuat kalau terjemahan LAI-nya. Berarti orang lemah tidak akan sampai ke sana, saudara. Lemah secara roh. Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke sana? Nggak bisa. Nah sekarang jadi kita harus belajar bagaimana supaya kita memperbaharui kekuatan, bagaimana supaya kita terus berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Yang pertama tadi, nantikan Tuhan, ya, Yesaya 40 ayat 31. Lalu yang kedua tadi, saudara, adalah berdiam atau dwell di dalam bait Tuhan. Berdiam. Kadang saudara kalau saya ada dalam hadirat Tuhan, saya kadang sudah tidak bisa menyembah. Kadang juga saya hanya berdiam. Hanya berdiam menantikan apa yang Tuhan mau bicara. Kadang kita manusia saudara datang berdoa, kita nggak mau dengar suara Tuhan. Yang kita hanya ucapkan apa? Tuhan kita berdoa keinginan-keinginan kita, betul enggak? Bapak saya ingin ini, saya ingin begitu. Satu kali saya pernah berdoa seperti itu saudara. Ini Tuhan ajar sudah bertahun-tahun. Waktu saya berdoa saya bilang Tuhan saya mau ini, saya mau begini Tuhan. Tolong jawab doa saya perlu keperluan ini, saya ini dan itu. Saya punya kepentingan ini dan itu. Tiba-tiba saudara Roh Kudus berbicara di hati saya, anakku tenanglah, diamlah. Biarkan aku berbicara. Saya di situ mulai belajar saudara. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, jangan terlalu cepat-cepat meminta sesuatu. Nantikan saja Tuhan. Harapkan saja ketika dia datang, saudara. Ketika dia berbicara. Nah itu orang yang dikatakan dwell, diam. Jadi kalau saudara datang dalam hadirat Tuhan, berdoa, menyembah, saudara jangan harapkan sesuatu dulu. Nantikan Tuhan. Dia hadir. Dia berbicara. Nah itu orang yang dikatakan berdiam. Saudara mau berdiam dalam hadirat Tuhan, amin. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena Alkitab katakan tadi di Mazmur 84 ayat 5, berbahagialah orang yang berdiam di baitmu. Mereka akan senantiasa memuji Engkau. Nah ciri orang yang selalu berdiam dalam hadirat Tuhan, itu mereka senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Itu orang yang diam. Apapun yang terjadi, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Mau ada uang gak ada uang saudara, tetap puji Tuhan. Itu namanya orang dwell, diam. Makanya kalau kita hanya berpikir masalah kita saudara, kita akan semakin lemah. Tapi kalau saudara punya masalah, tapi saudara selalu menyembah Dia, menantikan Tuhan, saudara akan tetap kuat di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan tetap diperbaharui kekuatannya. Iblis itu selalu punya cara untuk melemahkan kita lewat masalah, lewat pergumulan, lewat orang lain. Maka jangan fokus kepada masalah saudara, tapi fokuslah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara tetap menyembah Dia. Itu orang-orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang demikianlah yang dikatakan akan dibaharui kekuatannya. Amin. Saudara mau dibaharui kekuatannya? Mau tetap berjalan dengan kuat supaya sampai kepada Tuhan di Sion? Ternyata di Sion gak ada orang lemah saudara. Gak ada orang lemah di Sion, ya, berdasarkan ayat tadi. Hanya orang yang kuat saudara. Jadi
tugas kita semua hari ini, kalau saudara melihat saudara kita, teman kita, ada yang menjadi lemah, saudara kuatkan dia. Kembali, suruh dia kembali menantikan Tuhan, supaya kekuatannya diperbaharui. Jangan lari dari hadirat Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Alkitab katakan jangan menjauhkan diri, tapi mari lakukan dengan giat menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin singkat ini. Amin, saudara. Nah, tadi karena Ibu Tati sudah sampaikan mimpinya, saya tadi kan katakan diteguhkan, maka saya akan sampaikan mimpi saya tadi malam, saudara. Karena saya menunggu untuk konfirmasi sebenarnya. Kalau ada yang konfirmasi itu berarti dari Tuhan, saya harus sampaikan. Nah, jadi saudara dengar baik-baik, ini yang saya mimpi tadi malam. Saya, saudara, ada sedang bersama dengan seorang saudara kami yang ada dalam persekutuan ini. Dan kami sedang naik ke atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Nah, waktu sedang naik, saudara saya ini masih di bawah. Jadi dia katakan, Pak, saya mau naik. Oke, Pak, silahkan naik. Waktu dia mau naik, saudara, tiba-tiba dia kayak mau tergelincir. Karena seperti kekuatannya lemah untuk naik sampai ke puncak itu. Lalu saya waktu melihat itu, Roh Kudus, ini dalam mimpi, saudara ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, lemparkan tali kepada orang ini. Saya bilang, Tuhan, talinya mana? Aku yang akan sediakan. Tiba-tiba, saudara, di tangan saya ada sebuah tali. Seperti tali tambang begitu yang sangat besar. Lalu saya lempar, Pak, pegang tali ini. Dan tarik. Ketika ditarik, saudara, orang ini langsung naik sampai ke puncak daripada gunung itu. Nah, waktu dia lagi sedang naik, saudara, sedang dia naik itu ada satu nyanyian, saya lupa saudara nyanyiannya. Tadi saya sudah ingat, saudara. Itu nyanyiannya tentang satu kekuatan. Jadi waktu Bapak ini lagi naik, waktu ditarik dengan tali itu, nyanyian itu ada. Saya dengar dia nyanyikan, saudara. Nyanyian ini dinyanyikan oleh Bapak ini yang sedang ditarik dengan tali tambang itu. Saya jadi lupa, saudara, nyanyiannya. Nanti ya sampai kalau saya ingat saya sampaikan. Nah, gini. Jadi waktu dia naik itu ditarik dengan tali, saudara. Lalu dia sampai di puncak. Nah, terus saya terbangun dari mimpi itu. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa maksud daripada mimpi ini? Tuhan katakan, tambang atau tali yang kamu pegang itu adalah ajaran firman. Saya kaget, saudara. Itu adalah firman. Saya sempat terdiam sejenak waktu Tuhan bicara. Apa maksudnya, Tuhan? Tali atau tambang yang kamu berikan kepada orang itu untuk ditarik naik, itu adalah ajaran kebenaran firman. Jadi orang, saudara, yang lemah, kita harus tarik dia dengan ajaran firman. Makanya penting kita menantikan hadirat Tuhan, saudara. Jangan pernah mau lari dari hadirat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan pengajaran daripada Tuhan. Orang yang meninggalkan pengajaran daripada Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, tidak akan terbit fajar bagi dia. Nanti saudara cari ayatnya. Jadi ajaran atau firman itu akan membawa setiap orang supaya mereka bisa naik. Makanya penting, saudara, kita itu berdiam, ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah-ibadah kita, saudara. Kalau saudara tidak beribadah online pun, mungkin tidak lagi di kawanan kecil, enggak masalah. Yang penting saudara jangan meninggalkan ibadah, itu saja pesan saya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Ya, jadi ajaran firman itu seperti tali tambang. Ketika saudara kita lihat dia tidak punya kekuatan untuk bisa bangkit, saudara sampaikan kebenaran. Tarik dia kembali, saudara. Tarik dia.
supaya dia bisa kembali kuat di dalam Tuhan. Karena saya waktu baca ayat ini, Tuhan berarti orang-orang yang lemah, yang mundur dengan Tuhan tidak akan sampai memang ke Sion. Itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani. Orang benar akan hidup oleh iman, dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak lagi berkenan kepadanya. Makanya Tuhan mencela gereja Efesus, saudara. Gereja yang hampir sempurna, yang bisa membedakan karunia, dia bisa membedakan mana rasul palsu, mana rasul asli. Dia punya ketabahan, dia punya kasih yang luar biasa. Dia punya, saudara, segala sesuatu yang dahsyat. Nanti saudara baca di kitab Wahyu. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan bilang, bertobatlah, kembali lakukan yang pertama engkau lakukan. Kalau tidak, aku akan ambil kaki dian itu. Kaki dian itu melambangkan 7 roh Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Kalau seseorang ditarik rohnya, Roh Kudus ditarik dari dia, maka saudara celaka. Daud tahu hal itu, maka waktu dia berdosa, dia jatuh dalam dosa, dia katakan, Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Jadi 7 kaki dian itu berbicara roh Tuhan. Dalam Yesaya 11, kalau kita tidak bertobat, meninggalkan kasih mula-mula kita, saudara, Tuhan akan ambil Roh Kudusnya, maka celaka, saudara, orang itu. Makanya jangan pernah, saudara, keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang berdiam di dalam baitmu. Ya, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap terkonek dengan surga. Kalau saudara-saudara, ibu-ibu yang memasak, tetap sambil berdoa. Apapun saudara yang sedang lakukan, tetap berdoa. Amin. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Iblis berusaha untuk menghilangkan fokus kita dengan Tuhan. Lewat masalah, lewat segala pergumulan. Kalau kita melihat saudara kita ada yang jadi lemah, tarik mereka dengan tali tambang itu. Yaitu kebenaran, firman. Supaya mereka bisa berbalik. Kalau ada yang mulai jauh dari Tuhan, mari saudara tarik mereka. Jangan biarkan mereka menjadi lemah. Karena orang lemah tidak akan sampai terlihat kepada Tuhan di Sion. Hanya pemenang, hanya mereka yang kuat. Makanya tadi Alkitab katakan, nantikan Tuhan. Dan yang kedua adalah berdiam. Yang terakhir, yang ketiga, saudara ya. Bagaimana supaya kekuatan kita terus diperbaharui. Mazmur 84 ayatnya yang ke-6. Mari sama-sama kita baca bagaimana supaya kekuatan kita terus dibaharui sehingga kita bisa sampai ke Sion kepada Tuhan ya. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Demikian firman Elohim, berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam engkau. Jalan-jalan raya ada di dalam hatinya. Nah, saudara, poin yang ketiga yang terakhir, supaya kita diperbaharui kekuatan. Saudara, mari, jangan mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan jabatan, jangan andalkan kekayaan atau uang kita, saudara. Tapi andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab katakan terkutuk, saudara. Ya. Jadi di dalam Mazmur 84 ayat 6 ini dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam engkau. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia melewati lembah Baka dikatakan, dia akan membuat, saudara, lembah itu menjadi sesuatu yang penuh sukacita. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam masalah, pergumulan hidup, ada di dalam tekanan, bahkan sakit penyakit, dia bisa mengubah semua itu, saudara, menjadi sukacita di hadapannya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau saudara mau diperbaharui kekuatan, supaya kita sampai ke Sion, jangan andalkan kekuatan sendiri. Saudara, banyak orang yang mengandalkan kekuatannya karena dia merasa dia sudah tahu semua. Karena dia merasa hidupnya nyaman. Dia merasa hidupnya tidak ada yang kurang. Dia merasa hidupnya baik-baik saja. Dia merasa semuanya berjalan dengan baik. Orang-orang demikian tidak pernah bisa diperbaharui kekuatannya.
Nah saudara, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan tetap kuat meski di masa-masa yang sulit. Karena dengan mengandalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, maka saudara akan berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Kalau kita bisa, kalau kita sampai ke Sion, saudara, itu bukan karena saudara sebenarnya. Jadi kalau karena kita nanti bisa rapture, saudara, diangkat oleh Tuhan, dibawa ke dalam kemuliaannya, itu bukan karena kekuatan kita, karena kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Makanya orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, kekuatannya diperbaharui. Dia bisa sampai di garis akhir dengan kuat, saudara. Ya. Oh ya, ini lagu yang tadi saya katakan itu ada di Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca, saudara ya. Apa yang akan terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan? Ya, seperti tali tambang, yaitu kebenaran firman. Kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan lebih dari apapun. Berarti kita sedang mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak ini yang ditarik dengan tali tambang tadi itu, yang adalah berbicara ajaran firman. Waktu dia lagi naik dengan tali tambang itu, dia naik ke puncak gunung itu, dia nyanyi, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saya ingat lagunya, saudara. Dia nyanyi, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun perkaramu di dalam Yeshua HaMashiach, saudara, kita akan berjalan dari satu kekuatan sampai kepada kekuatan yang lebih besar. Amin. Makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terjemahan LAI-nya. Saudara akan dapat menanggung segala sesuatu, saudara, kalau kita ada di dalam Dia. Makanya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, dengan poin yang kedua tadi, duel. Kalau saudara berada di dalam Tuhan, maka saudara bisa tanggung segala perkara apapun itu, mau sakit, mau pergumulan, mau apapun itu, saudara. Kuncinya kita harus ada dalam Dia, supaya kita bisa mengandalkan Dia. Jadi di poin terakhir yang ketiga ini, saudara, mari andalkan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Ini sembiring kerinci ini siapa ya? Namanya soalnya baru lihat kayaknya. Oke, terima kasih ayatnya ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa, saudara? Bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Jadi kalau orang bersungguh hati, tinggal di dalam Tuhan, berharap sama Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah tutup mata, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang demikian. Ya. Amin, saudara. Kita dapat menanggung segala perkara apapun itu, saudara. Ya, kalau kita ada di dalam Dia. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Mari lihat lagi 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kelima, demikian firman Elohim. Saya akan bacakan terjemahan ILT 3-nya. Bukan karena diri kami sendiri, kami mampu memperhitungkan sesuatu sebagaimana dari diri kami sendiri. Tetapi kemampuan kami itu dari Elohim. Terjemahan Elohimnya katakan, kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia mampu bukan karena dirinya. Dia mampu bukan karena kekuatannya. Tapi dia mampu itu karena kesanggupannya Tuhan. Saudara dan saya yang terbatas ini berada duel di dalam yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepadanya. Amin, saudara. Itu yang dikatakan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu ada di dalam kita kalau kita mau tinggal di dalamnya. Kalau kita mau mengandalkan Dia, saudara. Jadi mari, andalkan Tuhan. Jangan andalkan dunia ini. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan kekayaan kita, saudara. Terus Galatia 6 ayat 9 saya baca buat saudara.
versi terjemahan baru ya. Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, saudara garis bawahi di situ, sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak apa? Menjadi lemah. Akan datang waktunya saudara, kita akan menuai apa yang kita sedang lakukan hari ini. Tapi Alkitab mencatat kalau kita tidak menjadi lemah, saudara akan terima semua upah yang Tuhan akan berikan bagi kita di waktu yang dikatakan masa penuaian, di mana Tuhan akan datang memberi upah bagi orang-orang yang setia. Tapi dengan catatan di situ, kalau kita tidak menjadi apa? Lemah. Jadi saudara, mari, kalau saudara mau tetap kuat, berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, supaya dapat sampai ke Sion, andalkan Tuhan. Di poin ketiga ini ya, andalkan Tuhan saudara. Nah, saya akan tutup dengan ini saudara ya. Sekarang kita sudah tahu kuncinya bagaimana supaya kita tetap kuat. Yang pertama tadi, nantikan Tuhan. Yang kedua saudara, diam di dalam Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan saudara. Lalu apa faktor yang membuat orang menjadi lemah? Saya catat di sini saja, saya tidak uraikan, tapi nanti kita mungkin akan sharing ya. Saya hanya, ini perenungan saya aja ya saudara. Kenapa orang itu bisa menjadi lemah? Dia tidak bisa berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang besar. Yang pertama, orang bisa lemah itu karena dia meninggalkan kasih mula-mula. Saudara, kalau sudah tidak punya kasih mula-mula, dijamin lemah. Tidak lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan, hadirat Tuhan, pasti lemah. Terus yang kedua saudara, kenapa orang bisa lemah? Karena dia ada di zona nyaman, dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan saudara, dia tidak akan pernah menjadi lemah. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka itu yang membuat orang menjadi lemah. Ya, jadi jangan pernah andalkan kekuatan kita ya saudara. Lalu yang ketiga, kenapa orang bisa menjadi lemah? Karena ketika dia jatuh, dia tidak cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Menunda pertobatan. Apakah kita semua bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Orang yang sudah bertobat, dibaptis, semua masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sudah tahu salah, berdosa, ditegur sama Tuhan, kita menunda waktu untuk berbalik saudara. Lama-kelamaan orang ini akan menjadi lemah, dan lemah. Jadi 3 faktor ini yang membuat saudara orang menjadi lemah. Kalau kita lihat kasih mula-mula kita sudah mulai hilang, mari cepat-cepat berbalik. Cepat-cepat paksa diri kita saudara. Paksa, saya ini bukan berarti saya begini saudara, saya nggak ada rasa jenuh, ada saudara. Namanya kita manusia. Saya kadang-kadang ada rasa jenuhnya, tapi waktu saya sadar saya jenuh, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya punya rasa haus dan lapar akan Dia. Ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan mengalir kasih-Nya di dalam hati saya. Baru saya bisa merasakan kembali kasih Tuhan itu. Sehingga saya kembali bisa berapi-api menggebu-gebu dengan Tuhan. Ya, jadi cek diri kita saudara. Kalau kita sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, jangan tunda waktu. Cepat berbalik. Yang kedua, kalau kita sudah ada di zona nyaman, kita merasa semua sudah baik-baik, saudara, hati-hati, bertobat. Kembali andalkan Tuhan. Jangan andalkan apapun saudara dalam hidup ini, ya. Andalkan Tuhan. Kalau hati kita sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, cepat-cepat berbalik saudara. Lalu yang ketiga, kalau kita sempat jatuh atau kita mungkin banyak kompromi dengan Tuhan, akhirnya kita mungkin merasa seperti kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita merasa mungkin jenuh dan lain sebagainya. Cepat-cepat saudara berbalik. Kalau Tuhan tegur ada dosa, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, entah itu perkataan, pikiran, perbuatan kita, jangan tunda waktu. Ambil waktu secepatnya, langsung minta ampun, langsung pemberesan dengan Tuhan, supaya kita kembali diperbaharui kekuatan kita. Amin. Saudara mau diperbaharui kekuatannya? Lambaikan tangan yang mau diperbaharui kekuatannya. Saudara mau sampai ke Sion? Saudara
Katakan saja atau mungkin di chat saudara tulis, saya mau berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Saya mau diperbaharui kekuatannya setiap waktu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa saudara supaya kita semua tidak menjadi lemah ya. Alkitab katakan, biarlah kita semua saudara menuai apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Saudara yang lebih tahu apa yang menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang lebih tahu apa kondisi hatimu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk kita cepat berbalik supaya Tuhan memperbaharui kekuatan kita, maka minta kepada Tuhan. Kalau ada yang salah, saudara cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan minta supaya Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Haleluya. Silakan saudara, selama 1 menit ini saya berikan kesempatan bagi saudara untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Kami tetap percaya Tuhan, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Benar Tuhan, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Kami tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap saudara-saudara kami di kawanan kecil. Kalau mungkin ada dari antara saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan, biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memberi kekuatan. Kami mau menantikan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Mata-Mu tertuju bagi setiap orang yang mengharapkan Engkau untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Perbaharui kekuatan kami. Kami mau menantikan Engkau di dalam hadirat-Mu seperti Raja Wali
Dia akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami mau tetap berdiam di dalam hadirat-Mu. Kami tidak akan mau keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami mau terus tinggal, duel, berdiam dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan dunia ini mengubah fokus kami sehingga kami keluar dari hadirat-Mu. Sehingga fokus kami tidak tertuju lagi kepada Engkau. Bapa, kami mau berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ampuni juga kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni juga kalau kami mengandalkan Tuhan pikiran kami, kepintaran kami. Tuhan, biarlah kami hanya mau mengandalkan Engkau malam hari ini. Sehingga Engkau terus memperbaharui kekuatan kami. Karena seperti firman-Mu berkata Tuhan, hanya orang yang berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, merekalah yang akan terlihat kepada Tuhan di Sion. Sebab itu malam hari ini, kuatkan yang lemah ya Bapa. Kuatkan yang lemah Tuhan. Baharui kekuatan kami Roh Kudus. Jamah hati kami, hamba berdoa ya Bapa. Yang sakit juga, yang mengalami kelemahan secara tubuh, Tuhan jamah malam hari ini. Yang jauh Tuhan, tarik kembali kami Tuhan, untuk kami bisa lebih dekat dalam hadirat. Tarik kami dengan tali tambang itu, yaitu kebenaran firman-Mu, untuk membuat kami terus naik Tuhan, semakin hari semakin tinggi, untuk kami dapat sampai kepada Sion surgawi. Kami boleh memandang Engkau muka dengan muka di dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu yang mencengkeram kami malam hari, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga Tuhan, ketika kami kembali Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, kekuatan daripada Tuhan senantiasa ada dalam kami. Ajar kami untuk terus menantikan Engkau, untuk tetap tinggal dalam Engkau. Dan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Meteraikan di dalam hati setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Dan boleh mengerjakan buah-buah kehidupan dalam hidup kami. Sehingga buah itu juga dapat dinikmati oleh orang lain Tuhan. Pakai setiap kami kawanan kecil, sekalipun jumlah kami tidak banyak Tuhan. Tapi firman-Mu berkata Tuhan, kalau kami terus menantikan Engkau, tekun menantikan Engkau, memelihara firman ketabahan, maka Engkau sendiri Tuhan yang akan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang melanjutkan di hati setiap pribadi lepas pribadi, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami, di dalam roh setiap kami. Dalam nama Yesua Hamasia, Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Biarlah semuanya Tuhan yang terus memberikan kita hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan, boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan nanti sesi sharing, biarlah Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Di dalam kami memuji, menyembah Engkau, bahkan di dalam kami mendengarkan akan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau terus tambah-tambahkan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian Bagimu segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi katakan, segala pujian bagimu Tuhan. segala pujian bagimu. Haleluya. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. Kuduslah Tuhan, Tuhan namamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kuduslah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Ibu C untuk berdoa syafaat malam hari ini sebelum kita menutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Saya minta Ibu C untuk berdoa syafaat sebelum menutup ibadah malam hari ini. Ya, mohon maaf tadi mungkin sinyal jadi kurang dengar. Baik, mari kita, suaraku amankah Bapak Pendeta, Ibu? Ya, silakan Bu. Oh ya. Jadi kita satu dalam doa. Segala puji, segala syukur, segala sembah hanya bagi Engkau, Tuhan kami, Bapa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yeshua HaMashiach Adonai yang adalah Tuhan dan penyelamat kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus Yahweh. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih untuk nafas yang masih mau percayakan bagi kami semua di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menghimpunkan kami dengan segala baik, sehingga kami bisa bersekutu untuk mendengar apa isi hati-Mu lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau berkati, yang dimana sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami yang ada dalam kawan kecil ini Bapa, sehingga kami bisa mendengar apa yang merupakan isi hati-Mu bagi kami, sehingga itu menjadi pedang permata dua juga bagi kami Tuhan, dan itu akan mengoreksi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau memang ada di antara kami, dalam keseharian kami melakukan salah dan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk perjumpaan-Mu dengan kami di malam hari ini, mana Engkau sudah menyingkapkan banyak rahasia tentang keselamatan kepada kami.
Bapa, biarlah segala sesuatu yang Engkau sudah sampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau rapi ini Tuhan, itu tertanam dalam loh hati batin kami, Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar tadi, Tuhan. Kami menjalaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan dan layakkan kami sehingga kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Kami tidak berdaya. Tuhan, banyak rancangan jahat yang sedang si jahat lakukan akhir-akhir ini Tuhan. Untuk membuat anak-anak-Mu jatuh lewat berbagai macam hal, Bapak. Kan cuaca ini juga Tuhan sudah disetting sedemikian untuk membuat anak-anak-Mu jatuh. Dan kalau kami tidak kuat, Tuhan, kami menyerahkan diri untuk jatuh dalam perangkap ini. Tapi terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah memilih kami dan Engkau akan terus menjaga kami di dalam kawanan kecil ini, Tuhan. Engkau yang akan menjadi gembala bagi kami, akan menggembalakan kami, Tuhan, dengan gadamu. Engkau akan menggembalai kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, Bapa. Yang Kekal Kudus, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Fir dan keluarga. Bapa, berikan dia kekuatan yang berasal daripada sorga, kekuatan yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Engkau tambahkan bagi dia pewahyuan yang baru setiap saat Engkau berikan bagi dia. Karena Bapa, tugas dan tanggung jawab yang Kau taruh bagi dia itu bukan suatu hal yang kecil, yang gampang. Saya percaya Tuhan, Engkau yang lebih mengenal setiap pribadi kami dan Engkau tahu kapasitas kami. Berkati terus keluarga ini, Tuhan. Dia sehingga dia tetap menyuarakan kebenaran Tuhan dalam tekanan apapun itu. Berkati juga istrinya untuk selalu setia menjadi tiang doa yang akan selalu menopang suaminya dalam tugas dan pelayanan yang sudah Engkau berikan bagi suaminya, Tuhan. Engkau juga berkati anak-anaknya, Tuhan. Percaya Tuhan, saat dia melakukan apa yang Kau kehendaki, maka apapun yang menjadi kebutuhan hidup yang Kau cukupkan. Begitu pula dengan hamba-hamba-Mu yang ada di dalam ini, Tuhan. Dengan seluruh aktivitas mereka, Tuhan, Engkau lebih mengenal kami. Tuhan, selidiki kami satu demi satu. Engkau lihat kami, Tuhan. Jika ada di antara kami yang imannya mulai kendor, kerajinan kami sudah mulai kendor, Tuhan, Kau berikan kami spirit yang baru. Kau kasih kami semangat yang baru yang berasal. Kami cinta mula-mula, Tuhan. Cinta mula-mula yang membuat kami untuk jatuh cinta kembali lagi kepada Engkau. Hingga jiwa kami haus dan rindu selalu setiap detik. Dalam kehidupan kami merindukan Engkau, Tuhan. Merindukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang sudah Engkau berikan bagi kami, maupun juga teman-teman kami yang lain yang mungkin lagi sakit saat ini. Bukan Engkau jamah bagian yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Engkau ganti Tuhan yang rusak di dalam tubuhnya. Engkau ganti dengan yang baru yang berasal dari Engkau yang menciptakan kami, Tuhan. Dengan firman-Mu maka semuanya menjadi baru kembali, Tuhan. Kami percaya. Yang Kekal Kudus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang akhir-akhir ini mereka disibukkan dengan aktivitas mereka, sehingga mereka tidak bisa berkumpul dengan kami dalam persekutuan ini, Tuhan. Dimanapun mereka, Bapa, dalam duduk, berdiri, tidur, bangun mereka, dalam apapun aktivitas yang mereka lakukan saat ini, Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi mereka. Biar Engkau gelisahkan hati mereka dimanapun mereka.
supaya Tuhan mereka mau selalu ingat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka mau selalu menaikkan ungkapan syukur mereka kepada-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Engkau. Dan mereka juga bisa meluangkan waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan kami kawan kecil. Bapa Kudus, tetap kasih kami cinta yang besar untuk lebih cinta Engkau melebihi kami mencintai apapun di dunia ini Tuhan. Nah, itu kerinduan kami. Tapi jaga kaki kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan yang Kau kehendaki. Bahkan Tuhan, ajari kami sebagai orang tua yang mau mewartakan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan anak-anak kami, generasi-generasi muda Tuhan. Mau kecil, besar, tua, muda Tuhan, kami ingatkan mereka untuk kuat di dalam firman yang sudah Engkau sampaikan buat hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam juga di dalam loh hati batin mereka, dan ajar mereka juga untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, kami hanya meminta, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, melainkan bukan kehendak kami yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang punya kendali atas semua kehidupan kami. Akan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai detik ini Tuhan, mereka belum menerima cairan yang membinasakan jiwa mereka Tuhan, DNA Lucifer itu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dengan pemahaman mereka yang masih lama, yang belum mengenal kebenaran. Bapa, tolong tuntun kami, anak-anak-Mu yang dalam kawanan kecil ini, untuk berjumpa dengan pribadi-pribadi yang masih belum mengenal kebenaran ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa menyampaikan kembali Tuhan, apa yang sudah kami dengar daripada-Mu kepada mereka. Jika mereka ada bilangan yang Kau pilih untuk diselamatkan Tuhan, maka biar terjadi seturut kehendak-Mu. Mereka akan berkumpul bersama-sama dengan kawan ini. Bapa yang Engkau kudus, ini kerinduan kami, doa kami Tuhan. Masih banyak doa pintu kami ingin kami naikkan satu demi satu. Kami berdoa Tuhan untuk Valeri dengan keluarga, untuk Ibu Sali dan keluarga, untuk Pak Hivi dan keluarganya Tuhan, untuk Valeri dan keluarganya, untuk Ibu Tati dan keluarganya, untuk Ibu Mariani dan keluarganya Tuhan, untuk banyak keluarga siapapun Tuhan yang belum sempat hamba ucap di sini karena hamba tidak mengingat nama mereka, tapi Engkau tahu Tuhan siapa bilangan-Mu Tuhan. Lindungi mereka dengan keluarga mereka. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan Kau lakukan. Yang terlebih penting mereka cinta mula-mula Tuhan. Buat setiap kami yang ada di malam hari ini Tuhan. Tambahkan kami cinta mula-mula Tuhan. Cinta yang kuat kepada Engkau ya Bapa Yahweh, Elohim kami. Berikan kami cinta yang kuat. Supaya apa Tuhan? Kami lebih memperbanyak ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Itu yang Engkau inginkan dari kami. Memuji dan menyembah Engkau. Yang kekal kudus. Kami merindu Tuhan. Sebagaimana Engkau menangkap kami. Kami juga rindu. Engkau pakai kami untuk menangkap umat-umat yang Kau pilih untuk Engkau selamatkan di luar sana Tuhan. Bapa yang kekal kudus, bahkan Tuhan, kalau bilangan itu pernah ada dalam kawanan kecil ini dan mereka sekarang sedang mencari kebenaran karena kebimbangan hati mereka, Tuhan, kami percaya dengan cara-Mu Engkau akan mengembalikan mereka dalam kumpulan kawanan ini. Tapi kalau memang mereka bukan bilangan yang Kau pilih untuk diselamatkan, lakukan apa yang Kau pandang baik, Tuhan. Terus, biarlah demi hari Tuhan, kasih-Mu semakin kuat di dalam kami, Engkau jaga kami, Engkau kawali kami Tuhan. Agar kami tetap kuat Tuhan, karena hari-hari ke depan ini semakin jahat Tuhan. Firman-Mu berkata, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan Tuhan. Biarlah kami ada di dalam orang benar yang Kau selamatkan Tuhan.
yang tetap memegang titah-titah-Mu lewat firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah kami semua yang ada dalam kawan kecil ini Tuhan ada dalam bilangan orang benar yang Kau pilih untuk Engkau selamatkan, yang selalu menjaga cinta mula-mulanya, yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Ya, Tuhan. Biarlah pelita kami tetap menyala. Minyak di dalam buli-buli kami tidak pernah habis. Haleluya. Dan kami Tuhan, doa kami, kalau segala hormat, segala puji, segala sembah Tuhan, kami naikkan hanya bagi Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Bapa Yahweh dalam anak-Mu, Yesus Masih Adonai yang adalah Tuhan dan Penyelamat kami, dalam nama tuntunan Roh Kudus Yahweh. Amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kita, membimbing dan menuntun langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yeshua HaMashiach datang di awan-awan permai, menjemput setiap kita untuk dibawa ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati oleh Elohim. Mari sama-sama kita katakan, Amin, amin.